Kita jumpa lagi sahabat Rongisu. Dalam konteks video ini saya ingin menunjukkan beberapa gerombolan nasi bungkus yang mungkin lumayan nasi bungkusnya isinya ayam atau isinya telur. Jadi ya makin kuat bunyinya mereka. Jadi intinya mereka teriak untuk penjarakan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sebagai biang kerok dari rusaknya situasi demokrasi sekarang. Mereka ngancam-ngancam Bapak Presiden Joko Widodo untuk akan diborgol, bahkan juga dipenjarakan. Dan mereka teriak biang kerok dari rusaknya demokrasi sekarang itu karena ulahnya Presiden Joko Widodo. Nah, mereka teriak-teriak untuk borgol dan penjarakan Presiden Joko Widodo itu apakah nggak rusak itu? Koslet atau gimana? Oke, saya ingin menunjukkan dulu beberapa video yang menurut saya penting untuk kita simak dulu dan pahami setiap diksi yang mereka sampaikan dalam muatan video dan slide berikut. Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau Ini nih, diborgol. kalau maksud membahas soal anak bangsa ini, anak bangsa siapa Mbah? Apakah bangsa Yaman? Atau juga Afghanistan? Biar jelas kita pahamnya daripada Mbah ngomong-ngomongin soal anak bangsa. Nanti kalau kita respon sok-sokan ya ngaku sebagai anak bangsa Indonesia, tetapi juga yang dimaksud Mbah itu adalah bangsa lain. Ya, biar jelas anak bangsa yang disematkan oleh Mbah di dalam penjelasan video itu sebenarnya anak bangsa dari mana. Ya, dari Mars kah atau Saturnus kah? Tapi kalau memang betul anak bangsa yang dimaksud sama Mbah itu adalah bangsa Indonesia, ya siapa anak bangsa itu? Biar sama-sama tahu lah kita Mbah, daripada kita ya buat narasi sana sini, memprovokasi situ, memprovokasi dengan mengatasnamakan sebagai anak bangsa lah, mengatasnamakan diri sebagai rakyat lah, yang paling korban lah, yang paling tersiksa di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kenapa Mbak? Gimana kabar ngurus soal partai umatnya? Ya lebih baik fokus saja ngurus partai umat Mbak, supaya biar ya mikirin strategi dari bagaimana cara partai umat untuk merekrut ya anggota-anggota baru, dan juga kebijakan-kebijakan apa yang bisa ditawarkan oleh partai umat kepada rakyat, dan sumbangsi apa yang bisa dibuat secara signifikan kepada rakyat, karena itu jauh lebih relevan dan juga jauh lebih bermanfaat gitu ya Mbah ya. Sorry ya Mbah ya, aku nggak ngajarin, tapi ya agak geli aja dengar pernyataannya Mbah. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali. Ternyata maksud Mbah itu ngotot supaya Presiden Joko Widodo itu setelah paripurna tugas itu harus dipenjarakan. Nah, kan sorotan kasusnya itu kan Presiden Joko Widodo itu kan korup, zalim, apalagi Mbah? Kasih tahu lah. Ya biar pada paham kan seluruh anak bangsa ini. Soalnya kan seluruh anak bangsa ini kan udah pada buta, udah tuli, nggak bisa membaca, ya pada bodoh-bodoh semua. Jadi ya perlu penjelasan dari Mbah lah supaya bisa mengerti siapa sosok dari Presiden Joko Widodo di dalam masa pemerintahannya yang kata Mbah itu korup dan juga zalim itu. Tapi ngomong-ngomong,
tindakan zolim secara spesifik yang tak terbantahkan itu dalam kasus dan peristiwa apa, dan bagaimana di dalam pandangan hukum tentang tindakan tersebut yang terindikasi seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Au. Ya, muatan diksi mengenai zolim dan juga korup yang disampaikan oleh Mbah itu ya, terindikasi karena persoalan sakit hati dan juga tidak mampu untuk melawan Presiden Joko Widodo di dalam panggung politik, Mbak. Aduh, makin tua makin lucu aja Mbak ini. Tapi bagus juga ngelawaknya. Aku justru terus mendukung ya Mbak, karena kalau nggak ada Mbak itu nggak rame itu. Jadi gini, kalau ngomongin soal mau penjarakan Presiden Joko Widodo, ya buka dong kasusnya. Kasus apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kasusnya mengenai masalah kebijakan-kebijakan mengenai persoalan korupsi dari beberapa menteri-menteri yang dia lakukan, yang akhirnya itu setelah tertangkap mereka melakukan tindakan korupsi, nggak pakai lama mereka akhirnya langsung dipenjarakan, ya? Atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang merugikan para koruptor atau para pencuri rakyat, uang rakyat maksudnya. Ya, jadi semua sahabat Rong Isu, penekanan saya dalam poin ini, hati-hati dengan bahasa-bahasa provokasi yang memang berpotensi untuk ya merusak dan juga ya menghancurkan ya keadaan kita sebagai anak bangsa, dan kita perlu berbijaksana di dalam mendengar setiap narasi-narasi yang seolah-olah mengatasnamakan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Jadi maksud Mbak itu Presiden Joko Widodo itu harus dipenjarakan, karena kalau enggak bangsa kita yang besar, yang luas ini akan ditertawakan oleh internasional. Ada yang mau komen nggak? Aku nggak ngerti lagi. Sebenarnya kita mau dibawa kemana? Alasan-alasan kuat mengenai persoalan Joko Widodo korup dan juga zolim itu, tendensinya itu apapun juga belum begitu kuat fakta yang dibukakan kepada publik untuk bisa mendengar spesifik gitu loh ya. Gimana, udah kenyang? Ada berapa nasi bungkus tadi Mbak? Jadi gini, semua sahabat Rong Isu, ketika kita memaknai beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mbah tadi, ya intinya sakit hati sih kalau menurut saya ya. Dan juga yang kedua itu provokasi, dan juga dalam pernyataan tersebut bisa juga untuk menjual konten di YouTube. Ya mungkin ya kita nggak ngerti, tapi mudah-mudahan ya tidak seperti ini. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Teriakan Presiden Joko Widodo pakai pakaian oranye. Teriakan Presiden Joko Widodo dipenjarakan. Lalu apakah Presiden Joko Widodo dipenjarakan masalah bangsa ini akan selesai? Teriakan atas nama rakyat, teriakan atas nama kesejahteraan, teriakan atas nama persatuan, teriakan atas nama keadilan. Segala upaya sudah dilakukan, tetapi Presiden Joko Widodo pun juga akhirnya nggak tumbang-tumbang. Apa yang menjadi masalah dasar sampai mereka itu membabi buta untuk
teriak penjarakan Presiden Joko Widodo. Benarkah rakyat menderita selama di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Atau teriakan yang mereka sampaikan itu karena atas desakan dari masyarakat-kah? Atau apa yang menjadi sebab dari tindakan penghasutan dan provokasi yang mereka lancarkan dan tuduhkan? Jokowi ini memang persoalan nasional dan internasional. Dia membuat rakyat sengsara. Tidak hanya sekedar rakyat biasa, tetapi juga pegawai negeri, TNI, Polri, sampai mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi. Oleh karena itu, sudah saatnya dia harus berhenti. Jokowi harus berhenti. Fokus yang itu. Harus kita hentikan. Sebisanya sebelum 20 Oktober. Jangan itu. Jadi saudara-saudara, Ganti. seluruh Indonesia, Tukar. Tidak kedengaran, tukar. Aset di seluruh Indonesia, beneran. dari Sabang sampai Merauke, mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita gelurakan untuk menurunkan Jokowi dan keluarganya. Kalau diadili masih mending. Kalau pengadilan oleh rakyat, saya kira impas lah itu. Rakyat banyak, jutaan rakyat dibikin sengsara. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya sekedar Jokowi, tapi juga seluruh rejimnya. Rejim inilah yang membuat Jokowi Itu sehat. bertahan selama ini. Menteri-menterinya, DPR, MPR-nya, Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Agungnya, yang juga selama ini membuat rakyat sengsara, itu pun harus turun. Sudah habis tugas mereka. Jadi yang ngomongin soal Joko Widodo bermasalah secara nasional dan internasional itu ada berapa orang tadi? 3 orang. Aduh. Juga gini Pak, tuanya itu kurang besar. Aduh. Gimana, udah kenyang dengan nasi bungkusnya Pak? Ya, yang paling tahu, yang paling paham, yang paling benar soal masalah-masalah bangsa gitu ya. Tapi udahlah, saya anggap itu hanya sebagai hiburan saja, dan kita terus doakan Bapak Presiden Joko Widodo ya sampai selesai paripurna tugas sebagai kepala negara, dia boleh selesai dengan baik, sehat selalu ya. Saya kira itu. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Orang Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Yesus. Salam NKRI.